Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview buku Dasar-dasar Ilmu Politik bab 5, Komunisme Demokrasi menurut Terminologi Komunisme dan Perkembangan Postkomunisme. Yang pertama, pengantar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Tetapi perlu disadari bahwa di samping demokrasi konstitusi nasional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linear rakta bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi dan istilah-istilah proletar dan demokrasi Soviet. Oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional antara lain International Commission of Justice, suatu badan internasional demokrasi ini dicap tidak demokratis. Bagi kita yang dalam masa demokrasi terpimpin, hampir terjebak oleh slogan-slogan yang dicetuskan oleh Partai Komunis Indonesia, ada baiknya kalau kita meropong dengan agak dalam pelbagai istilah demokrasi yang dipakai dalam dunia komunis, mengingat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara bahwa mempelajari paham komunisme dalam rangka mengumumkan Pancasila dan secara ilmiah seperti di universitas-universitas dapat dilakukan secara terpimpin. Yang kedua, ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang sangat panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini menggugah hati orang banyak, antara lain cendekiawan-cendekiawan seperti Robert Owen di Inggris, Saint-Simon, dan Fourier di Prancis untuk mencoba memperbaikinya. Pemikiran orang-orang ini terdorong oleh rasa peri kemanusiaan tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka. Karl Marx dari Jerman juga banyak mengancam keadaan ekonomi dari sosial sekelilingnya. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum-hukum ilmiah dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajarannya dari gagasan-gagasan sosialis utopia, ia menanamkan ajaran sosialisme alamiah. Sejak masa mahasiswa, Marx melakukan kegiatan politik yang dianggap radikal. Yang ketiga, perkembangan Marxisme, Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi Kazar. Lenin banyak sekali menulis karangan-karangannya yang terkenal, antara lain Apa yang Harus Diperbuat, Negara dan Revolusi, dan Imperialisme, serta Taraf Tertinggi dari Kapitalisme. Di akhir tahun 1980-an, Republik yang menjadi negara bagian Uni Soviet satu persatu mulai menyatakan sebagai negara yang berdaulat.
Justifikasinya adalah pasal 72 dari Konstitusi Uni Soviet yang menyatakan negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Pada tahun 1990, suatu undang-undang sebagai turunan dari konstitusi berhasil disahkan yang isinya mengesahkan jalan untuk memisahkan diri bagi suatu negara bagian. Undang-undang ini tak pelak menjadi cikal bakal dari lepasnya 2/3 negara bagian Uni Soviet lewat referendum. Yang keempat, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis lalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx yang di mana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang menganggap menghalangi cita-citanya, berpendapat negatif terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa, akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunisme. Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lain. Dan dikatakannya selanjutnya bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transaksi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan. Selama kaum parlementer masih memakai negara, mereka tidak memakainya untuk memperjuangkan kebebasan, tetapi untuk menindas lawan-lawan, dan pada saat tercapainya kebebasan, negara melenyap. Negara akhirnya akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak adanya lagi yang ditindas. Lenin mendukung sepenuhnya dua gagasan Marx ini. Malahan dianggap bahwa diktator proletariat yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis ke masyarakatan komunis merupakan negara dalam arti kata itu pula dikatakan bahwa diktator proletariat merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas. Yang kelima, demokrasi rakyat. Di negara-negara Eropa Timur secara resmi terdapat sistem multipartai dengan kedudukan serta peranan partai komunis yang dominan. Hal ini disebabkan karena perkembangan seirama dan sesudah Perang Dunia Kedua, yakni ketika penduduk Nazim Jerman atas negara-negara Eropa Timur memaksa golongan-golongan komunis untuk bekerja sama dengan golongan-golongan lainnya. Yang keenam, demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Harapan kaum komunis bahwa di negara-negara jajahan, perjuangan kemerdekaan yang oleh mereka dinamakan Bourgeois Democratic Revolution akan meluas menjadi revolusi proletar ternyata hampa belaka sekalipun komunisme sebagai ideologi menjalani kemajuan. Yang ketujuh, kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Kecaman terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunis dan anti-komunis maupun dari dunia komunis sendiri. Dari dunia non-komunis, kritik terutama ditujukan kepada unsur paksaan dan kekerasan, kepada pembatasan atas kebebasan-kebebasan politik seperti menyatakan pendapat, dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Sekian dari video saya, terima kasih.